Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para pemirsa An-Nabawi TV, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam aktivitas tausiah Ramadan, dan insya Allah saya akan membahas mengenai puasa dalam tinjauan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan puasa dengan kata-kata siyam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan dengan kewajiban puasa, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ayat ini adalah menjadi satu kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ini ayat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di Madinah, yaitu ayat ini diturunkan pada tanggal kedua bulan Sya'ban, hari Senin, tahun kedua Hijriah. Maka otomatis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa selama hidupnya, kaitan puasa Ramadan, yaitu sebanyak 9 kali. Jamaah An-Nabawi TV yang kami muliakan, ayat puasa Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Ada ayat puasa kaitan dengan puasa karena haji tamattu', di mana Allah menyatakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada juga kaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban puasa ini kaitan dengan masalah zihar, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, dan juga kaitan puasa dengan masalah kifarat sumpah, yaitu 3 hari. Nah, dari semua ayat-ayat puasa ini Allah ungkapkan kurang lebih sebanyak 14 kali. Dan juga dengan mengungkapkan berbagai macam bentuk variasi kata. Ada dengan menggunakan fi'il mudhari'. Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada juga Allah mengungkapkan fi'il mudhari' yang digabungkan dengan lamul amri. Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan kemudian juga ada ayat yang Allah menjelaskan puasa dengan menggunakan isim fa'il. Allah menyatakan was-sha'imina was-sha'imat. Nah, dari semua ini, dari variasi 14 kata ini, kalau boleh kita simpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan puasa 9 kali dengan diksi kata siam. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menggunakan puasa dengan diungkapkan oleh Allah dengan menggunakan diksi kata saum. Jamaah An-Nabawi TV yang kami muliakan, memang sauma itu bisa sauma yasumu sauman, bisa juga sauma yasumu siyaman. Kemudian apa perbedaannya antara makna saum dengan makna siam ini? Jamaah An-Nabawi TV yang kami muliakan, kalau ngelihat tadi ini Allah sebutkan siam 9 kali, sedangkan saum 1 kali. Bentuk perbedaannya kadang-kadang kita melihat bahwa ayat yang begitu populer, yang biasa diungkapkan oleh banyak da'i-da'i, kaitan puasa ini identik dengan kata-kata siam. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi kadang-kadang ketika kita melaksanakan niat puasa, kita menggunakannya dengan menggunakan diksi kata saum. Nawaitu sauma ghadin an adai sampai akhir. Yang perlu kita bahas di sini adalah apa perbedaan antara siam dengan saum. Kalau siam, secara fikih bisa kita katakan bahwa siam itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Yang dimaksud dengan siam ini adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam bentuk 1 minum, kemudian yang kedua makan, kemudian yang ketiga adalah hubungan seksual. Itu dilakukan dari mulai sejak terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari, dan hal ini dilakukan dengan adanya niat, maka ini adalah makna siam, yaitu sekedar bahwa kita menahan makan, minum, dan juga hubungan seksual yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, kemudian apa makna saum? Kalau kita ngelihat dalam surat Maryam ini, ketika Allah menyatakan dalam surat Maryam, kaitan dengan Siti Maryam, Allah menyatakan inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saum ini dikaitkan dengan tidak bicaranya Siti Maryam kepada orang lain. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna saum ini bukan hanya sekedar kaitan kita menahan dahaga, kita menahan lapar saja, kita menahan hubungan seksual saja, tapi ada penambahan daripada hal itu, bahwa kita pun dituntut untuk menjaga mulut kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal ma'thami. Jabir bin Abdullah mengatakan, apabila Anda melaksanakan puasa, maka Anda pun dituntut untuk mempuasakan lisan, untuk mempuasakan penglihatan, untuk mempuasakan pendengaran daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ngelihat di sini bahwa definisi saum itu jauh lebih spesifik dibandingkan dengan makna siam. Kalau makna siam hanya terbatas kita menahan dahaga saja, menahan lapar saja, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau saum ini, sekalipun dia tidak membatalkan puasa, tetapi juga bisa merusak pahala puasa kita. Maka oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, yang puasanya itu tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali hanya sekedar menahan lapar saja, menahan haus saja. Dan Allah mengungkapkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan hadis ini, beliau dengan menggunakan diksi kata siyam. Apa sebabnya? Sebab siyam hanya kaitan dengan menahan dahaga, menahan lapar, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun hakikatnya sekalipun demikian, bisa saja orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena puasa, siyam dalam satu sisi secara makna fikih yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa siyam yang dikaitkan dengan saum. Artinya bahwa kita juga dituntut untuk menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan, menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan. Kita pun dituntut untuk tidak mencaci maki, menahan diri kita untuk tidak mencaci maki, untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah terhadap sesama saudara kita, sesama muslim. Para pemirsa An-Nabawi TV yang kami muliakan, maka oleh karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis yang panjang, nih kita simpelkan saja. Allah menyatakan, kullu amali bani Adam, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal perbuatan anak Adam itu kembali manfaatnya kepada pribadi mereka, anak-anak Adam itu. Kemudian Allah menyatakan, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali saum. Saum di sini adalah puasa. Puasa yang tidak sekedar siam, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi di situ juga puasa tersebut juga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah pula kaitkan dalam hadis ini, wa ana ajzi bihi. Saya akan balas itu ketika orang mau melaksanakan saum. Beda halnya ketika orang melaksanakan siam, di mana baginda Nabi Muhammad SAW tadi yang saya sebutkan, bahwa beliau menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Karena mohon maaf, orang yang berpuasa dia mencuri tidak batal puasanya. Orang yang puasa melihat perempuan yang bukan mahramnya, hatta auratnya, tidak batal puasanya, tetapi akan rusak pahala puasanya. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan tentang kaitan puasa ini, di mana menurut beliau ini puasa itu ada 3 jenisnya. Ada 3 jenis yang menjadi level puasa tersebut secara kualitatif bagi setiap kaumul muslimin. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam, di mana orang awam ini puasa tersebut mengidentikan puasa itu supaya gimana caranya puasa itu tidak batal. Ya, dengan menahan haus, menahan lapar, menahan hubungan seksual. Dia niat entah apapun yang dia lakukan, entah matanya terjaga atau tidak, entah pula kemudian mulutnya terjaga atau tidak, tetapi hal tersebut
tidak membatalkan puasanya, tapi mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala atau rusak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puasa secara fikih yang umumnya kita melaksanakan. Kemudian Imamul Ghazali menyatakan lagi level selanjutnya adalah puasa khusus, yaitu puasa yang biasa dilakukan oleh hamba-hambanya Allah yang saleh. Beliau menyatakan bahwa puasa khusus ini adalah puasa yang ditambah bukan hanya sekedar menahan haus dahaga saja, menahan lapar saja, tapi ditambah juga dengan mempuasakan matanya, mempuasakan penglihatannya, mempuasakan mulutnya untuk tidak ghibah, tidak berbohong, tidak namimah, tidak pula melakukan hal-hal, tidak juga bicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan pendengarannya, mempuasakan anggota tubuh yang lainnya, mempuasakan tangannya, mempuasakan kakinya, sehingga semua anggota tubuhnya betul-betul selaras, seimbang dengan dia melaksanakan puasa, yaitu menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imamul Ghazali menambahi lagi ada puasa khususil khusus. Puasa super spesial. Puasa paling istimewa. Ini bentuk puasa yang lebih dalam lagi, di mana yang pertama dia itu melaksanakan puasa menahan haus, dahaga, lapar dan lain sebagainya, ditambah lagi juga mempuasakan anggota tubuhnya, lebih dari itu juga mempuasakan hatinya. Artinya betul-betul hatinya itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mempuasakan pikirannya untuk tidak terlibat terhadap hal-hal yang bersifat dunia. Ini adalah penjelasan Imamul Ghazali. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa puasa yang kaitan saum adalah puasa yang jenisnya adalah puasa khusus atau puasa khususil khusus. Ada satu ungkapan dari kalangan ulama. Para ulama mengatakan lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Tindakan secara perbuatan itu jauh lebih memberikan dampak ketimbang hanya sekedar ucapan. Maka oleh karena itu ketika kita melaksanakan puasa dengan tadarus Al-Quran di hadapan anak-anak kita, ketika kita melaksanakan puasa dengan menjaga mulut kita, ketika kita melaksanakan puasa dengan menjaga pendengaran kita, ketika kita melaksanakan puasa kita jaga semua-muanya, dan kita lebih konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh anak-anak kita, maka kita otomatis akan meniru perilaku kita yang kaitan dengan Ramadan seperti ini. Kemudian yang ketiga, adanya hikmah yang seperti ini, bahwa ada di mana para ulama mengatakan kenapa ayat doa ada di tengah-tengah ayat puasa. Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dua ayat kaitan masalah puasa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus ke bawah, terus kemudian sampai la'allakum tashkurun. Allah menyatakan ini ayat doa, sesudah ini ada ayat puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyami arafathu ila nisaikum. Apa maknanya? Al-Imam Dr. Al-Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan ketika beliau menyatakan kenapa ada ayat doa di tengah-tengah pembahasan kaitan masalah puasa. Beliau menjawab bahwa doa di tengah-tengah
orang yang melaksanakan puasa ini adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat tentang masalah puasa ini. Mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beliau menjelaskan, mengetengahkan tentang kebiasaan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ketika beliau berbuka puasa, beliau mengumpulkan semua anak-anaknya dan kemudian berdoa bersama-sama. Dan ini adalah saat di mana Allah mengijabah doa-doa hamba. Di mana juga baginda Nabi mengatakan bahwa lisaim farhatani. Ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa ini. Pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka. Dan kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara sekian hikmah. Oleh karena itu, ketika kita stay di rumah, berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kita, kita berbuka bersama-sama, sahur bersama-sama, ibadah bersama-sama, tarawih bersama-sama, tilawatul Quran bersama-sama. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sedang menteladani generasi salafus salihin yang mereka biasa kumpul beribadah dengan keluarganya di rumah, dengan anak-anaknya, dengan sanak keluarganya, sehingga dengan demikian Allah mengijabah doa-doa hambanya. Para pemirsa An-Nabawi TV yang kami muliakan, demikian sekelumit penjelasan beberapa hal yang ada kaitan tentang puasa dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.